Bentar ya, ini handphone. eh Laptop saya rodok lambat. Titik E ya. Bentar, saya sharing dulu. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ini untuk apa sih annotate ini? Oh, oke. Titik ini ya. Ya? Iya, Bu. Ya, di titik ini karena apa namanya? Dia tidak bisa langsung kita lihat di nggak bisa langsung kita lihat di diagram sehingga kita lihat di tabel. Nah, tabel itu untuk entropi sama ini belum spesifik ya. Tabel sama sekali. Itu kan -5 ya. Ini yang -5 ini ini semua. Iya, saya sengaja saya beri biar kelihatan. -5 kemudian. Maaf, Bu. Tampilannya masih abu-abu, Bu. Oh gitu. Semua masih lihat abu-abu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kendalanya kalau online itu begitu ya.
Ini sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Ini kemudian itu minus 5 ya. Ini ya. Ini kan? Terus Yes. kemarin liquidnya berapa? 67%. 62? Berapa? Dikira-kira gitu ya, Bu? 60. Coba saya buka lagi di sini deh. Tabel pH. Sorry. Ini Adik-adik bisa lihat yang diagram? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini ya. Ini kemarin kan 40 kan? Ini ya, di 40 ini kemudian turun. Ini biar berkelok-kelok ya. Sampai minus 5 kan? Kemudian dari minus 5 kurang sedikit ya. Oh, ini marah. Iya, sampai kurang lebih minus 5 di sini, kurang lebih ya. Kemudian ini saya nggak hanya pakai apa namanya nih, mau saja jadi nggak PO ini kurang. Kurang lebih ya. Kemudian ini saya belum familiar, iya. Kurang lebih yang ini kan ya. Ini yang saya tandai ini. Ini di titik yang ini, di titik sini, itu kemarin adik-adik dapatnya liquidnya berapa? Halo, off ya? Nah, masuk, Bu. Liquidnya berapa? Liquidnya 67 bukan, Bu. 60? 67 ya. Karena posisinya di sini. Kemudian gasnya atau vapornya, gas aja lah saya tulis G. Gasnya berapa? 33. 33. Sampai di sini semua paham ya? Paham, Bu. Saya ambil angka yang ini, 67 sama 33. Ini cairannya 67, gasnya 33. Oke. Kemudian kita balik lagi ke ini saya gimana cara kembali ini ya. Oke. Kembali ke ini.
Ini bisa terlihat ya tabel ya. Bisa, Bu. Tabelnya yang -5. Ini yang ini ya. O. Anggap aja lurus ya. Ya, Bu. Ya. -5. Kemudian adik-adik lihat yang entropi. Entropi kan yang cairan ini. Cairan nilainya ini. Ya kan? Cairannya berapa persen tadi? 67. Berarti 67% dikali ini, kemudian dijumlah atau ditambah dengan cairannya berapa persen? 33. Dikali dengan nilai yang paper yang ini. Nanti akan dapat jumlahkan hingga entropinya nilainya yang di E itu adalah jumlah dari kalian dan penjumlahan yang tadi. Jadi persentase si cairan dikali nilainya ini, kemudian persentase gas dikali nilainya ini, kemudian dijumlah. Bisa diikuti itu? Bisa, Bu. Oke. Nanti kalau ada yang nggak bisa, nanti diskusi dengan temennya ya. Oke. Kemudian satu lagi spesifik volume. Spesifik volume sama caranya, tapi di tabel yang ini, yang R134 ini, di sini tuh density. Sehingga harus diubah dulu menjadi spesifik volume. Adik-adik menghitung dulu untuk mendapatkan spesifik volume dari data density, caranya gimana? Kalau di coba kita lihat yang lain ya. Kebetulan itu refrigerannya R134A ya. Nah, ini yang refrigerannya bentar salah. Tabel, ini tabel. Tabel R12 ini adik-adik bisa lihat nggak? Bisa, Bu. Oh, bisa. Bisa. Iya. Bu. Nah, kalau di R12 ini, di tabelnya dia sudah dalam spesifik volume. Kalau R134 tadi kebetulan tabel yang kita dapatkan, ya informasinya dalam density, sehingga adik-adik ubah dulu dari density menjadi spesifik volume, cara menghitungnya gimana. Nah, itu PR aja lah, nggak perlu saya jelaskan ya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah konversi dari si density menjadi spesifik volume, maka kemudian cara menghitungnya sama seperti yang entropi tadi. Dari density menjadi spesifik volume berapa, Dek? Gimana? Ya, nanti dicari dulu aja ya. Nanti minggu depan kita tanya. 1 per density, Bu. Ya, 1 per density. Ya, nanti kalau angkanya udah dapet, cara menghitung spesifik volume di yang E itu sama seperti yang entropi tadi. Ya.
Misi Bu mau tanya, ini tuh semua khusus di titik E doang kan Bu? Ya, Berarti yang A, B, C, D itu ngikutin tabel yang E tapi ngikutin rumus yang ini. mm-mm. Oh, Karena kalau misalnya adik-adik coba aja hitung kan kalau di titik yang lain itu kan misalnya di titik mana tadi saya nggak hafal, di titik D misalnya ya, di titik D itu nggak muncul. Ini di titik kita ambil contoh di titik ini aja, titik A misalnya, titik A -5 kan, suhunya -5 nggak? Jadi pegang ya Bu. -5 ya, pegang Betul, Ya. Bu. kertasnya karena kalau enggak susah ngikutin. -5. Kemudian di A itu posisinya apakah 100% liquid refrigerannya, apakah 100% gas atau campuran? 100% gas. 100% Iya, gas. 100% Bu. 100% gas ya. Dan Ya. ini untuk mudah adik-adik mengikuti, ini properties of saturated liquid and vapor. Jadi kondisinya saturated, 100% itu liquid atau 100% gas. Di sini yang liquid ini gas. Liquid ini gas, entalpi. Ini entropi, yang ini yang liquid, ini gas. Nah, kalau misalnya kita lihat entropi, tadi di -5, yang A itu 100% gas. Benar ya? Betul, Bu. Iya, Bu. Nah, sehingga nilai entropinya berapa? 1,72977. Iya. Nah, jadi nilai entropinya itu kan yang ini. Ya kan? Karena dia 100%. Ya kan? Kalau kita pakai rumus yang tadi juga 100% dikali ini sama nilainya kan? Ditambah 0 yang liquid kan? Nilainya akan sama dengan nilai ini. Jadi yang dikalikan dengan persentase itu yang campuran yang di tengah. Kalau rumusnya mau dipakai di yang 100% ini juga oke-oke aja, bisa juga. Tapi adik-adik jangan lupa kondisi vapornya di sini kan 100%. Kalau kita bisa lihat langsung dari tabel, nggak perlu kita buat rumusnya kan? Karena kondisi ini sudah dalam kondisi 100%. Ada yang nanya siapa? Saya Bu yang nanya. Apa? Aku yang nanya. Oh, nggak muncul ya? Oke, bisa diikuti, Dek. Iya, bisa Bu. Sudah mengerti. Ya, makasih banyak ya Bu. Ya, oke. Bisa ya? Oke, sehingga nilai-nilai yang lain itu bisa dihitung semuanya. Oke. Jadi nilai apa namanya? Nilai entalpi di A, B, C, D, E, kemudian nilai entropi, nilai spesifik volume, kemudian nilai tekanan, suhu, semua sudah bisa kita hitung karena diagram dan tabelnya adik-adik sudah
pegang. Gitu ya. Kemudian kemarin kita nandain ada yang H1, H2, H3. Jadi sudah tentukan belum H1-nya berapa? H1 itu yang ini kemarin. Oh, ini belum muncul ya. Yang ini. Nah, nilai H1, H2, H3. Itu kan adik-adik bisa ambil dari H1 di entalpi di E sama di D kan sama ya. Kemudian entalpi di A, kemudian entalpi di B. Itu adik-adik tandai di H1, H2, H3. Udah? Adik-adik tandai semua di sana? Sekarang saya tanya. Sudah, Bu. Oke, Bartolomeus. Bartolomeus, coba saya diperlihatkan Ya, yang sudah dioret-oret tadi, perlihatkan ke saya. Ini berarti saya on cam, Bu. Oke. Ya, Nggak nilai kelihatan ya, H1, Bu? H2, H3-nya udah tadi ya? Di bawah. Oke. Iya, Bu. Ya. Ya. Kalau kuliahnya langsung biasanya saya cross check dengan teman-temannya. Tapi nanti karena kita online, kalian saling ngecek aja. Kalau ada yang selisihnya jauh sekali dengan teman-temannya, mungkin ada yang keliru. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham, nanti silahkan tanya. Saya usahakan untuk menjawab semua pertanyaannya adik-adik. Ya. Tapi kalau di WA, mungkin nggak setiap adik-adik nanya saya langsung jawab karena mungkin saya sedang ada kuliah, ada rapat, ya kan? Ya agak sabar sedikit sampai saya ada waktu untuk melihat diskusi di grupnya, gitu ya. Oke, terima kasih Bartolomeus. Ya, kemudian ini ya. Oh, ini belum sharing ya? Oh, belum. Ya, ini nanti adik-adik kalau mau latihan di rumah, silakan juga, tapi ini kurang lebih sama aja. Yang kemarin dengan R134A, yang ini R12. Jadi setiap refrigeran itu dia punya pressure entalpi diagramnya itu sendiri-sendiri. Karena kan karakternya beda-beda. Jadi kalau misalnya refrigerannya pakai amonia, adik-adik menghitungnya juga pakai pH diagram yang amonia. Kalau pakai R12, pakai pH diagram yang R12. Kalau hanya 134A, itu diagramnya juga pakai yang R134A. Ini nggak bisa ditukar, misalnya refrigerannya pakai 134A, tapi adik-adik pakai
diagramnya R12. Itu angka-angkanya akan beda. Gitu ya. Ini silakan nanti latihan. Ini akan saya kirim ke mungkin kalau yang kemarin nanti saya cek. Nanti saya kirim ke grup. Kemudian ini sebetulnya video saya nggak tahu apakah kalau di-share gitu suaranya muncul. Nggak muncul, Bu. Nggak muncul ya. Iya. Ternyata nggak muncul kalau di sini. Coba. Oh, nggak muncul. Oke, nanti saya share saja filenya. Ibu, yang di sebelah kanan itu ada Mm-mm. volume yang paling kanan. Mungkin bisa dipencet dulu, Ibu. Ini maksudnya. Udah paling tinggi tuh. Oh iya. Muncul nggak di sana? Yang di videonya. Muncul. Tidak. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa ya. Eh, Videonya ada tapi suaranya nggak ada. Gitu? enggak, Bu. Videonya juga nggak ada. Tidak, Bu, tidak Videonya. muncul. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan aja ke grupnya. Nanti ada dia pelajari sendiri. Kemudian ya ada beberapa kendala kita nggak bisa ini. Saya kirimkan nanti ya. Kemudian nah, ini yang sudah saya jelaskan kemarin. Ini adik-adik bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa ya. Ya. Jadi dari titik B ke C ini adik-adik jangan bingung ya. Kalau di diagram yang kemarin kita nandainnya ini apa kemarin E ya. Ada masalah di diagram ini kebetulan ini dinamain B ya. Jadi di posisi ini dari B di sini B ke C ini adalah peristiwa evaporasi. Jadi dari si refrigerannya berbentuk gas dan liquid ini campuran. Kalau di sini yang gas semua kan, ini campuran, kemudian dia mengalami penguapan, kemudian menjadi gas seperti yang di E. Ya, sehingga ini peristiwanya evaporasi. Kemudian dari C ke D itu dari tekanan yang rendah ke tekanan yang lebih tinggi, itu peristiwanya namanya kompresi. Jadinya di kompresor.
Kalau evaporasi terjadinya di evaporator. Kemudian dari titik D ini, titik A, jadi dari gas kemudian menjadi cair, itu nama peristiwanya kondensasi, terjadinya di kondensor. Ya, nanti ini dari titik X ini dari air menjadi, dari sini ya, sampai C ini, dari cair menjadi gas, itu panas yang diserap, itu namanya panas laten evaporasi. Kemudian kalau yang di sini dari gas kemudian menjadi air, itu panas yang dibuang namanya panas laten kondensasi. Ya, jadi panas latennya. Maaf, dari E ke A itu panas latennya. Jadi dari gas menjadi cair, panas latennya. Kalau dari D ke E, ini ada perubahan suhu kan, sama-sama gas tapi suhunya berbeda. Nah, itu yang namanya panas sensible yang dibuang oleh kondensor. Nanti ini adik-adik baca, kemudian pahami, kalau ada yang kurang paham nanti didiskusikan. Ini semua sudah ada penamaannya di sini. Ya. Kemudian ini bisa adik-adik baca ini supaya lebih detail, ini silakan adik-adik baca. Ya, ini ada penjelasannya. Ini yang saya perlu sampaikan. Kemudian dari titik T, ini C ya, B ke C ini namanya refrigerating effect atau efek pendinginan. Ya, karena dari posisi ini, di evaporasi inilah terjadinya pendinginan, ya, yang menimbulkan pendinginan. Jadi ketika refrigeran itu dalam proses menguap, dia akan menyerap panas lingkungannya, sehingga kemudian di lingkungannya suhu menjadi turun. Ya, nanti ini dibaca, kemudian ya, ini saya simpulkan seperti ini, QA sama dengan kalau adik-adik ngasih tadi H1, H2, H3, QA ini, HC ini H2, kan? Adik-adik cek. Kemudian HB ini ini kan, nih yang HB ini H1. Ini H1. Jadi refrigerating effect itu sama dengan entalpi di H2 di diagramnya adik-adik yang adik-adik bikin tadi dikurangi H1. Nanti silakan dihitung. Hitung H2 kurang H1-nya nilainya berapa. Ya. Ini nanti juga silakan dihitung. Yang nilai yang ini. Kalau kita QE dari HC kurang HA ya. Ini kita lihat. Ya, karena nilai di A ini sama dengan nilai di B. Supaya adik-adik nggak bingung, mungkin yang ini kita gunakan yang H2 kurang H2 kurang H1 yang di adik-adik.
Oke. Kemudian ini silakan dibaca juga. Ini sebenarnya hanya saya tuliskan, tapi kita sudah membicarakan. Ya. Kemudian, ya. Ini nanti kita akan belajar menghitung cooling load atau cooling capacity. Tapi waktu kita sudah tidak mencukupi lagi. Ini file akan saya kirim ke adik-adik sekarang. Adik-adik baca. Minggu depan minggu depan tuh adik-adik udah punya dasar ini. Tinggal kita diskusi atau kalau ada hal-hal yang adik-adik tidak paham, kita bahas minggu depan. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau dikomentari dulu? Ini filenya saya beri nama nggak persis sama, ada yang minggu 4, minggu 5, nanti ada dibuka aja. Sampai di sini ada yang mau dikomentari? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Kalau misalnya nanti pada saat UTS, terus juga pastinya kan, misalnya kayak kita suruh ngitung di titik-titik tadi, A, B, C, D, E itu. Nanti kalau misalnya di titik kayak E gitu dan nggak ada di tabel, itu kita kira-kiranya itu kayak gimana ya, Bu? Maksudnya kan pasti kan bisa aja mata kita beda-beda, terus ngira-ngiranya jadi beda angkanya, berarti kan nanti hasilnya juga jadi beda. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa gitu, Bu, dikira-kiranya beda. Nggak apa-apa, sepanjang itu memang make sense gitu. Misalnya nilainya antara 6 dan 10. Katakanlah yang nanya tadi siapa namanya? Angel ngelihatnya 8 misalnya nilainya. Sementara Marcelo ngelihatnya itu 7. Nggak apa-apa. Tapi misalnya ada yang lain ngelihatnya itu 11. Jauh banget melenceng. Nah, saya kan bisa melihat yang ini hanya karena salah karena kemampuan matanya hanya sampai sana atau memang keliru pemahamannya, itu akan terlihat. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, sampai di sana. Nah, minggu depan kita akan membahas coefficient of performance sama actual refrigeration cycle. Tapi nggak akan panjang ya, karena kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Misalnya kita akan bahas AC sama food freezing. Oke? Oke, Bu. Oke, ya. Baik, Bu. Formnya Marcelo keep aja dulu. Ya, Mungkin Bu. nanti di akhir kuliah aja kita ini ya. Ini filenya ini nanti saya kirimkan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.